Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mahasiswa Teknik Industri Universitas Pamulang. Di sini kami akan mempresentasikan untuk mata kuliah analisa kelayakan pabrik. Nah, apa saja yang akan dibahas? Yang pertama itu ada analisis aspek lingkungan. Lalu yang kedua ada pembiayaan investasi, dan yang terakhir ada analisis penilaian investasi. Nah, sebelum masuk ke materi, kita perkenalan dulu yuk dengan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada David Raditya, Iza Nafiza, Mutmainah Baroroh, Niko Bagus, Nurwendi Firdaus, dan juga ada Vincenza. Baik, pada pembahasan pertama mengenai aspek analisis lingkungan akan dibahas oleh rekan kami, Vincenza. Kepada Vincent, dipersilahkan. Temuan 12 akan membahas analisis aspek lingkungan. Dalam membangun suatu proyek, industri harus disertai analisis dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha, kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Dampak penting AMDAL ditentukan oleh jumlah manusia yang terkena dampak, luas wilayah penyebaran dampak, lamanya dampak berlangsung, intensitas dampak, banyaknya komponen lingkungan yang akan terkena dampak, sifat kumulatif terhadap dampak tersebut, berbalik atau tidaknya dampak tersebut. Peraturan terkait AMDAL, UU Nomor 32 Tahun 2009, Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, PP Nomor 27 Tahun 2012, Izin Lingkungan, Permen LH Nomor 8 Tahun 2013, tata laksana pemeriksaan dan penilaian dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan. Permen LH Nomor 05 Tahun 2012, usaha, jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL. Permen LH Nomor 16 Tahun 2012, penyusunan dokumen AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL. Kepmen LH Nomor 42 Tahun 2000, susunan keanggotaan Komisi Penilaian dan Tim Teknis AMDAL Pusat. Kepmen LH Nomor 07 Tahun 2010, sertifikasi kompetensi penyusunan dokumen AMDAL dan persyaratan lembaga pelatihan kompetensi penyusunan dokumen AMDAL. Kepmen LH Nomor 15 Tahun 2010, persyaratan menata acara lisensi Komisi Penilaian AMDAL. Dokumen AMDAL sendiri terdiri dari dokumen kerangka acuan analisis lingkungan hidup KA ANDAL, dokumen analisis dampak lingkungan hidup atau ANDAL, dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL, dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Saudara Niko. Dipersilahkan. Ya, jadi lanjut ke saya. Ini nomor 1 ada kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup atau KANDAL. Jadi ini dokumen yang berisi tentang ruang lingkup kedalaman kajian ANDAL. Ini meliputi dampak-dampak penting yang dikaji secara lebih mendalam dan batas-batas studi ANDAL. Sedangkan kedalaman studi berkaitan dengan penentuan metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji dampak kepada lingkungan. Nomor 2 ada analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau ANDAL. Ini adalah dokumen yang berisi tentang telaahan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampak penting yang telah diidentifikasi ke dalam dokumen KANDAL kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati, yang bertujuan untuk menentukan besaran dampak. Yang ketiga ada rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL. RKL ini adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif, serta memaksimalkan dampak positifnya. Dan keempat, ada rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL.
Ini adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam AMDAL. Yang pertama ada pemerintah, bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemborosan sumber daya alam. Yang kedua, dia bisa menghindari timbulnya konflik dengan masyarakat dan kegiatan lain di sekitarnya. Lalu pemerintah juga bisa menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang kedua ada pemrakarsa. Pemrakarsa ini tujuannya untuk menjamin keberlangsungan usaha atau kegiatan karena adanya proporsi aspek ekonomis, teknis, dan lingkungan. Yang kedua, menghemat dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dapat menjadi referensi dalam kredit perbankan, memberikan panduan untuk menjalin interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar, dan sebagai bukti ketaatan hukum seperti perizinan. Dan yang ketiga adalah masyarakat yang berkepentingan. Tujuannya masyarakat di sini untuk merasakan dampak dari adanya rencana kegiatan, dan masyarakat juga tidak terkena dampak dari suatu rencana kegiatan seperti dampak lingkungan itu. Terima kasih Niko atas penjelasannya, dan untuk pembahasan selanjutnya yakni mengenai pembiayaan investasi. Apa sih itu investasi? Nah, investasi di sini yaitu merupakan suatu kegiatan untuk menanamkan modal, baik itu langsung maupun tidak langsung, dengan harapan si penanam modal ini akan mendapatkan keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Dan untuk pengertian biaya, menurut Firdaus dan Wasila pada tahun 2012 nomor 22 mengatakan bahwa biaya merupakan pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang maupun jasa yang berguna untuk masa yang akan datang. Dan menurut Supriyono pada tahun 2011 nomor 12 mengatakan bahwa biaya itu adalah harga perolehan yang dikorbankan ataupun yang digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan yang akan dipakai sebagai penunjang penghasilan. Baik, di sini juga akan dibahas mengenai faktor utama investasi. Nah, apa saja faktor utama biaya investasi ini? Yang pertama ada biaya investasi awal, lalu yang kedua ada biaya operasi. Nah, biaya investasi awal ini merupakan pengeluaran yang dipergunakan untuk memperoleh aset fisik yang diharapkan memiliki umur pemakaian yang cukup lama. Nah, biasanya biaya investasi awal ini meliputi biaya material, biaya peralatan, biaya instalasi, biaya tunjangan, biaya overhead, biaya engineering atau biaya konsultan, biaya pelatihan, dan juga biaya training, biasa kita sebut dengan biaya training, dan juga ada biaya pembelian tanah. Dan tadi yang kedua ada biaya operasi ya. Biaya operasi ini meliputi biaya operasi yang timbul karena pengoperasian suatu peralatan. Lalu yang kedua, biaya ini tergantung pada perangkat fisik, jumlah dan jenisnya, maupun proses produksi, lokasi penggunaan, dan juga perawatannya bagaimana. Dan yang terakhir, biaya operasi ini juga dapat diklasifikasikan menurut hubungannya dengan produk dan juga volume produknya. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh Nurwendi Firdaus. Saya akan membahas klasifikasi biaya dan elemen biaya investasi dalam makalah ini. Klasifikasi biaya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam kondisi konstan maupun umumnya selalu tidak berubah meskipun mengalami peningkatan ataupun penurunan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Contoh dari biaya tetap itu sendiri adalah biaya sewa gedung, gaji karyawan, pajak, biaya asuransi, biaya cukai apabila pengiriman produk dilakukan hingga ke luar negeri,
pembayaran pinjaman, dan juga sebagiannya. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan secara berubah-ubah yang didasarkan pada perubahan jumlah produk yang diproduksi. Contoh dari biaya variabel ialah biaya bahan baku sebuah produk, biaya tenaga kerja langsung dalam bentuk bayaran kepada karyawan. Biasanya dihitung berdasarkan berapa unit produk yang bisa dihasilkan oleh perorangan. Yang ketiga adalah biaya semi variabel. Varian yang biayanya yang ikut berubah bila volume produksi berubah, akan tetapi tidak seperti biaya variabel yang tidak mengalami perubahan dalam proporsi langsung atau biaya campuran. Contohnya adalah penyewaan truk pengangkut, di mana sewa tetap yang dibayarkan masih harus ditambah dengan beban variabel yang didasarkan pada jarak tempuh dan biaya tenaga, di mana pengeluaran beban terdiri atas jumlah tetap ditambah berbagai beban berdasarkan konsumsi. Elemen biaya investasi terdiri dari dua bagian. Yang pertama, modal kerja. Modal kerja adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan produksi sampai diperolehnya pendapatan dari penjualan. Biaya ini mencakup yang pertama, cash, yaitu uang tunai yang diperlukan untuk membiayai gaji tenaga kerja langsung dan tidak langsung serta biaya administrasi lainnya. Yang kedua, inventory, merupakan persediaan bahan baku dan bahan tambahan. Yang ketiga, pengeluaran lain, contohnya air, biaya listrik, dan biaya sewa gedung. Yang kedua, modal tetap. Modal tetap terdiri dari 10 bagian. Yang pertama adalah biaya pendahuluan. Biaya pendahuluan terdiri dari biaya penelitian awal, biaya riset pasar, biaya studi teknis, biaya studi ekonomi, biaya studi sosial, dan biaya studi lingkungan. Yang kedua, biaya penyiapan lokasi terdiri dari biaya luas tanah, biaya penyiapan tanah, biaya sertifikat, biaya jalan, biaya instalasi pembuatan limbah. Yang ketiga, biaya konstruksi terdiri dari biaya pondasi dan biaya bangunan. Yang keempat, biaya mesin dan peralatan terdiri dari biaya mesin dan biaya transportasi. Yang kelima, biaya penghentian. Yang keenam, biaya establishment. Biaya terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh izin pendirian usaha. Yang ketujuh, incorporate fixed asset. Yang ke-8, biaya konsultasi teknik. Yang ke-9, biaya tak terduga lain. Yang ke-10, eskalasi biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Izan Nafiza. Saudara Izan Nafiza, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertemuan selanjutnya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang analisis penilaian investasi. Adapun tujuan dari penilaian investasi adalah untuk menilai kelayakan pencapaian tujuan dan mendukung produksi bisnis. Penilaian investasi difokuskan terutama pada fase awal proyek atau program yang ditetapkan sejalan dengan pekerjaan awal dari rencana manajemen atau rencana pengiriman, seperti itu. Nah, berikut diantaranya merupakan metode dalam penilaian investasi, diantaranya seperti metode pengembalian atau biasa disebut dengan payback period. Nah, payback period ini merupakan metode balik modal. Merupakan suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran cash neto atau net cash flow, seperti itu, digunakan pengukuran kecepatan kembalinya dana investasi. Adapun usulan proyek investasi dengan payback period, seperti periode pengambilan lebih cepat, dengan kata lain investasi tersebut layak. Kemudian periode pengembalian lebih lama, dengan kata lain tidak layak. Lalu jika usulan proyek investasi lebih dari satu, maka periode pengembalian yang lebih cepat yang dipilih, seperti itu. Adapun rumus dalam payback period, rumusnya sama dengan N plus A min B per A min B dikali 1 tahun.
Nah, adapun keterangan bisa dibaca di bawah seperti itu. Nah, adapun keterangannya, tahun akhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutupi investasi mula-mula. A. Jumlah investasi mula-mula. B. Jumlah kumulatif arus kas ke N. C. Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua merupakan metode nilai sekarang bersih atau the net present value method, biasa disebut dengan MPV. Seperti itu. Adapun MPV merupakan suatu perhitungan nilai tunai arus kas dari investasi modal di masa yang akan datang dengan mempergunakan suatu tingkat suku bunga, kemudian dibandingkan dengan nilai investasi semula yang dilakukan. Nah, adapun kelebihan dari metode NPV ialah memperhatikan nilai waktu pada uang, ya, atau bisa disebut dengan time value of money. Yang kedua, mengutamakan aliran kas yang lebih awal. Yang ketiga, tidak mengabaikan aliran kas selama periode proyek pada investasi. Seperti itu. Adapun kekurangan dari metode MPV merupakan salah satunya memerlukan perhitungan cost capital sebagai discount rate. Nah, yang terakhir, lebih sulit penerapannya daripada payback period. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada accounting rate of return atau biasa disebut dengan ARR. Nah, ARR sendiri di sini merupakan akuntansi ini dihitung dengan membagi pendapatan dari investasi dengan biaya investasi pada umumnya. Kedua angka ini adalah angka tahunan atau rata-rata angka tahunan. Seperti itu. Adapun kelebihan dari metode ARR merupakan lebih sederhana dan mudah dimengerti. Kemudian metode ini menggunakan data akuntansi yang sudah tersedia sehingga tidak memerlukan perhitungan tambahan. Nah, kemudian kekurangan dari metode ARR ialah tidak memperhitungkan take value of money. Yang kedua, menitik beratkan pada laba akuntansi, bukan pada arus kas dari investasi yang bersangkutan. Yang ketiga, merupakan pendekatan jangka pendek dengan menggunakan angka rata-rata yang dapat menyesatkan. Nah, jadi dari angka rata-rata itu bisa menyesatkan dalam perhitungan. Nah, yang terakhir ini merupakan kurang memperhitungkan jangka waktu investasi. Nah, adapun rumus dalam ARR atau accounting rate of return adalah perbandingan antara present value atau VV arus kas dengan investasi awal. Nah, investasi awal itu OI. Nah, adapun dalam ARR kita di sini mencari terlebih dahulu PV atau present value sama dengan CV per 1 plus E. Nah, setelah kita mencari PV, kemudian kita mencari PI. Nah, dari PI kita sama dengan PV per OI. Nah, jadi dari PV tadi kita langsung masukkan ke PI ini. Nah, adapun jika PI lebih dari 1, bisa dikatakan layak atau diterima. Nah, adapun jika PI kurang dari 1, bisa dikatakan tidak layak atau ditolak. Nah, seperti itu dalam perhitungan accounting return of return atau ARR. Nah, seperti itu. Oke. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh David Terdetia. Metode indeks profitabilitas, metode internal rate of return atau disebut IRR. Metode internal rate of return atau disebut IRR merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan analisis kinerja ekonomi suatu perusahaan. Tingkat pengembalian internal rate of return atau disebut dengan IRR, tingkat bunga yang dapat menjadikan NPV sama dengan 0 karena
NPV arus kas pada tingkat bunga tersebut sama dengan investasi awal. Untuk kelebihan dari metode IRR yaitu mengakibatkan aliran kas selama periode proyek, memperhitungkan nilai waktu daripada uang, menguntungkan aliran kas awal daripada aliran kas belakangan. Kekurangan dari metode IRR yaitu memerlukan perhitungan COC, cost of capital, sebagai batas minimal dari nilai yang mungkin dicapai. Lebih sulit dalam melakukan perhitungan. Adapun rumus dari IRR yaitu IRR sama dengan I1 plus NPV1 per NPV1 kurang NPV2, I2 min I1. Kekurangan IRR internal rate of return yaitu I1 tingkat diskonto yang menghasilkan NPV plus, I2 sama dengan tingkat diskonto yang menghasilkan NPV min. NPV1 sama dengan net present value bernilai positif. NPV2 sama dengan net present value bernilai negatif. Untuk metode modified internal of return atau disebut MIRR, modified internal rate of return atau disebut MIRR, mengasumsikan bahwa cash flow dari semua proyek akan dapat diinvestasikan kembali pada cost of capital yang berlawan dengan IRR proyek itu sendiri. Kelebihan metode MIRR yaitu memberikan informasi mengenai tambahan val untuk perusahaan dalam berpercentage. Baik, terima kasih. Setelah tadi dijelaskan oleh rekan-rekan kami mengenai analisis aspek lingkungan, pembiayaan investasi, dan juga analisis penilaian investasi. Nah, di sini kami dapat simpulkan bahwa dalam penerapan analisis kelayakan pabrik, penerapan aspek-aspek itu perlu dilakukan agar mendapat keuntungan dan juga kegiatan yang dapat dilaksanakan supaya sesuai dengan tujuan yang diinginkan, seperti analisa aspek lingkungan atau biasa disebut dengan AMDAL. Kita juga harus melakukan analisis dan penilaian investasi saham yang benar sesuai dengan data yang ada supaya lebih akurat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Burung Rian, burung cenderawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.